Baik, selamat pagi semuanya. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan peraturan webinar kuliah tamu pada pagi hari ini. Yang pertama, pada sesi presentasi hanya pembicara atau panelis yang dipersilahkan berbicara memberikan paparan materi. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir noise distraction saat diskusi berlangsung. Yang kedua, peserta atau attendee dalam webinar ketika bergabung ke Zoom webinar, host akan menyenyapkan audio attendee dalam mute mode. Yang ketiga, attendee dapat berkomunikasi melalui fitur pesan chat dan mengirim pesan kepada panelis. Yang keempat, pada sesi tanya jawab atau diskusi, attendee yang ingin memberikan pertanyaan dapat menuliskan pada chat Zoom webinar dengan format nama dan asal prodi. Yang terakhir, untuk kelancaran dan kenyamanan diskusi online, mohon tidak menyebarkan atau mendistribusikan link Zoom ini kepada pihak lain. Terima kasih. Baik, karena sudah menunjukkan pukul 9, acara akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, Ibu Herawati Mansur, SST MPD MPSI. Yang saya hormati, Kepala Program Studi Sarjana Terapan dan D3 Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, Kampus Malang, Kediri, dan Jember. Yang saya hormati, segenap jajaran dosen Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, Kampus Malang, Kediri, dan Jember. Yang saya hormati, Ibu Intan Gumilang Pratiwi MKep, selaku pembicara pada acara kuliah tamu pada pagi hari ini. Dan tak lupa teman-teman mahasiswa Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, Kampus Kebidanan Kediri, Malang, dan Jember yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan taufik serta hidayahnya, kita dapat berkumpul dalam acara webinar kuliah tamu pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabiullah Muhammad SAW, yang dengan uswatun hasanahnya mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamnya, seperti sekarang ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih karena telah berpartisipasi dalam acara webinar kuliah tamu pada pagi hari ini, dan selamat datang dalam acara webinar kuliah tamu jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang dengan tema Introduction to Mendeley. Sebelum memulai lebih lanjut, saya Yurenda Aurelia selaku pembawa acara pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan rangkaian acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Ketua Jurusan Kebidanan, yang ketiga penyampaian materi kuliah tamu, yang keempat sesi diskusi, dan yang terakhir penutup. Tanpa menunggu lebih lama lagi, marilah sama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah agar acara dapat berjalan hingga akhir dengan lancar. Mari sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir. Amin. Berikutnya sambutan Ketua Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang kepada Ibu Herawati Mansur, SST MPD MPSI, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Yurenda Aurelia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang terhormat Sekretaris Jurusan Kebidanan, yang terhormat para kaprodi di lingkungan jurusan kebidanan yang ada di Malang, di Jember maupun di Kediri, yang terhormat para dosen di lingkungan jurusan kebidanan Malang, dan yang saya
serta yang tidak kalah pentingnya adalah mahasiswi jurusan kebidanan yang berbahagia. Ya, hilang ya, barusan hilang ya. Belum Ya, sembuh. pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah melimpahkan segala rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti acara webinar ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan semoga mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan banyak terima kasih dan juga selamat datang kepada narasumber kita yang pada pagi hari ini, yaitu Mbak Intan yang merupakan alumni dari jurusan kebidanan khususnya Poltekkes yang ada di kampus Malang, yang sudah berkenan membagi ilmunya yang banyak sekali. Kalau saya melihat di kurikulum vitae-nya, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sudah dipunyai oleh Mbak Intan. Kita sangat bersyukur sekali Mbak Intan berkenan untuk mengisi kegiatan ini. Salah satunya kalau saya lihat sebagai reviewer jurnal, di mana sekarang ini jurnal ini sangat-sangat dibutuhkan untuk baik bagi mahasiswa maupun bagi dosen di institusi pendidikan. Mengingat situasi COVID seperti ini, jadi sangat-sangat penting sekali terkait dengan jurnal-jurnal penelitian yang harus dimiliki. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Intan. Dan kalau saya melihat tema yang diambil oleh jurusan kebidanan, ini adalah tentang Introduction of Mendeley, yaitu pengenalan Mendeley. Nah, banyak hal yang nanti akan dipelajari oleh peserta di dalam webinar ini. Kalau saya mempelajari apa sih itu yang dimaksud dengan webinar, Mendeley, banyak manfaatnya. Salah satunya kalau saya membaca ya, jadi dengan adanya webinar ini saya membaca lagi apa ya Mendeley ini gitu. Bagi situasi dalam kondisi new normal, mahasiswa tugas akhir masih menyelesaikan tugas akhir yang dialihkan dari skripsi yang mengambil data primer dialihkan menjadi studi literatur. Nah, tema inilah sangat penting yang akan bisa dipakai oleh mahasiswa. Karena di situ bagaimana salah satunya menjelajahi penelitian baru, kalau tidak salah Mbak Intan, nanti kalau Bu Hera salah diralat ya Mbak Intan ya. Mana Mbak Intannya tidak muncul ini. Kemudian juga bagaimana memungkinkan kita untuk mengutip sumber dari Word, misalnya itu adalah manfaat daripada Mendeley, membuat bibliografi dan lain sebagainya. Jadi kalau saya lihat atau Bu Hera lihat di sini memang sangat-sangat bermanfaat materi ini. Jadi harapan kami dari tim manajemen di akhir daripada kegiatan ini, mahasiswa serta para dosen bisa menyusun karya ilmiah atau menyusun yang sekarang ini juga sedang berlangsung webinar daripada tim Litmas, gitu, sehingga kita bisa mudah telusur jurnal-jurnal, artikel-artikel yang bisa kita gunakan sebagai bahan atau acuan di dalam melakukan satu penelitian. Saya selaku ketua jurusan sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada narasumber, kepada tim manajemen yang sudah mengadakan kegiatan ini. Ini adalah salah satu bentuk kegiatan daripada alumnus, gitu ya. Jadi memang di dalam institusi pendidikan dengan aturan daripada
komunitas baru, ada beberapa ini adalah salah satu upaya program studi untuk menggiatkan kegiatan alumnus. Saya tunggu mungkin Mbak Intan bisa nanti berkolaborasi dengan alumnus dari Polkesma untuk selalu mengadakan kegiatan ini, berkomunikasi dengan kami, dan kami akan memfasilitasi kegiatan-kegiatan daripada alumni. Sekali lagi saya banyak mengucapkan selain pada narasumber, kemudian juga para dosen yang sudah berperan serta dalam kegiatan ini, dan yang tak lupa adalah kepada panitia. Mungkin kalau Bu Ika saya lihat baca WA-nya tidak ada panitia Bu, tapi pasti akan ada panitia gitu ya. Pasti ada koordinasi Mbak Yurendra yang sudah bersedia menjadi MC sekaligus nanti moderator kayaknya ya, direkap ya. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Mungkin itu sedikit sambutan yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Mungkin juga terima kasih sekali lagi pada Mbak Intan. Ini nggak muncul sayangnya ya Mbak Intan. Mbak Intan mana Mbak Intan? Alumnusnya kok di Mataram gitu ya, kok nggak di Polkesma gitu ya. Saya bayangkan kalau di Polkesma gitu Mbak Intan, rumahnya di mana itu? Sebelum saya mengakhiri kata sambutan ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sekaligus saya membuka kegiatan webinar pada pagi hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Herawati Mansur atas sambutan yang telah diberikan. Berikutnya memasuki acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu penyampaian materi kuliah tamu tentang Introduction to Mendeley. Sebelum menuju materi yang akan dijelaskan oleh Ibu Intan Gumilang selaku pembicara, saya akan memberikan sedikit pengantar mengenai apa itu Mendeley dan apa manfaat menguasai Mendeley untuk mahasiswa. Dan Mendeley sendiri adalah manajer referensi gratis dan jejaring sosial akademik dalam bentuk program komputer dan web yang dikembangkan oleh Elsevier. Ini untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian, berkolaborasi dengan orang lain secara online, dan menemukan penelitian terbaru. Dan manfaat Mendeley sendiri banyak sekali. Yang pertama yaitu secara otomatis menghasilkan citasi dan bibliografi atau daftar pustaka. Yang kedua, berkolaborasi dengan mudah dengan peneliti online lainnya. Yang ketiga, mengimpor makalah dari perangkat lunak penelitian lain dengan mudah. Yang keempat, menemukan masalah yang relevan berdasarkan apa yang Anda baca. Dan yang kelima, akses makalah Anda dari mana saja secara online dan kapanpun. Dan tentunya masih banyak sekali manfaat menguasai Mendeley ini untuk mahasiswa, mengetahui bahwasanya untuk skripsi atau tugas akhirnya mungkin akan dialihkan menggunakan metode studi literatur, jadi sungguh banyak sekali manfaat yang akan diberikan oleh Mendeley ini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang Mendeley, maka materi akan dijelaskan oleh Ibu Intan Gumilang Pratiwi SSTM. Namun, untuk mengenal lebih lanjut Ibu Intan, saya akan membacakan sedikit CV beliau. Ibu Intan Gumilang Pratiwi MKep ini lahir di Banyuwangi 19 Maret 1988 dan beliau tinggal di Jalan Amir Hamzah nomor 107 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Beliau lulusan D3 dan D4 Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, kemudian melanjutkan S2 di Universitas Pajajaran pada tahun 2017. Pekerjaan saat ini beliau bekerja sebagai dosen dan koordinator publikasi Poltekkes Kemenkes Mataram. Beliau juga merupakan reviewer jurnal kebidanan di Poltekkes Kemenkes Semarang, Stikes Dharma Husada Kediri, Akademi Kebidanan Jember, dan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Beliau juga merupakan Mendeley Advisor dan Cochrane Crowd Member.
Beliau juga salah satu dari 30 peraih dana penelitian nasional dari riset Iptekkes, merupakan pengembangan dari riset pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran Risbin Iptekdok pada tahun 2019 yang diseleksi hampir 1.000 proposal penelitian. Wow, sungguh luar biasa sekali prestasi-prestasi dari Ibu Intan ini, dan tentunya masih banyak lagi prestasi beliau, namun tidak bisa saya sebutkan, nanti terlalu panjang. Langsung saja tanpa menunggu lebih lama, saya persilahkan Ibu Intan Gumilang untuk mempresentasikan. Mohon maaf untuk semuanya, ini Bu Intan kayaknya masih ada kendala signal ya. Beliau masih mencoba untuk join lagi ke dalam meeting, jadi mohon ditunggu. Terima kasih. Baik, karena Bu Intan masih mencoba menghubungkan ulang, jadi mohon ditunggu sebentar. Saya terangkan lagi, bagi nanti jika ada yang ingin bertanya pada sesi diskusi, dapat menuliskan pada Zoom chat dengan format nama dan asal prodi. Kemudian sambil menunggu, saya akan mencoba share absensi untuk webinar kali ini. Baik, sudah terhubung kembali dengan Bu Intan. Bagaimana Bu? Sudah? Baik, Bu, masih bersiap-siap. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali Bu Intan. Apakah sudah bisa terhubung? Nah, baik. Baik, langsung saja Bu Intan untuk memaparkan materi yang sudah disiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maaf laptop saya lagi tadi nge-reboot sebentar karena nge-freeze gabung ke ini. Bu Ika mungkin bisa minta tolong untuk share screen. Sepertinya sudah ini, kan sudah panelis ya? Dari screen-nya Mbak Intan. Nggak bisa, Mbak? Bu Ika mohon share screen dari Bu Ika saja. Di sini ada kesulitan. Oke. Saya coba dulu. Soalnya yang di PC-nya kantor ini belum saya download materinya. Kalau yang di rumah sudah, sebentar ya. Yang saya share.
PDF ya? Ya. Oke. Oke. Bika sambil menunggu laptop saya, ini kan keribut tadi karena nge-freeze. Jadi materi dulu, terus nanti langsung ke desktop Mendeley nggih? Ya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sivitas Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Malang. Yang saya hormati Bu Herawati, Kajur, Bu Kaprodi D3 maupun D4 di Poltekkes Kemenkes Malang, di Prodi maupun di Kediri maupun di Jember. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk sharing Introduction to Mendeley, mulai dari instalasi, dari import referensi, manajemen referensi, anotasi, membuat kutipan, dan daftar pustaka. Ini saya kebetulan di sini mempresentasikannya untuk adik-adik, adik kelas lah istilahnya dari semuanya. Next, Bu Ika. Nah. Nggak bisa diindeksin. Ya, adik perkenalkan kembali, saya mungkin kakak kelas, tapi kakak kelas jauh Ibu Eka. Saya alumni Polkesma. Suara tidak terdengar. Suaranya sudah terdengar nggak Bu Ika? Sudah, jelas sekali. Kalau di jelas. Nggih. Itu di email belum terjelas. Bentar. Mungkin yang audionya belum connect, dicek di pojok kiri bawah, atau keluar dulu, terus coba masuk lagi. Ya, saya lulusan dari Prodi Jember, adik-adik, D3-nya tahun 2008, untuk D4-nya 2010. Jadi sudah agak lama juga. Lalu di sini saya sebagai Mendeley Advisor Indonesia. Next, Bu Ika. Kebetulan di Mendeley Advisor itu adalah suatu komunitas dari Elsevier untuk men-sharing tentang Mendeley. Jadi di situ berkumpul orang-orang yang memang satu visi, yaitu memudahkan para researcher atau para peneliti Indonesia untuk sharing tentang Mendeley penggunaannya. Nah, di sini ada pertemuan kemarin itu di seluruh Indonesia yang hari Sabtu, mungkin ada dosen-dosen yang ikut tentang Mendeley Advisor Indonesia, di mana ada 118 jumlah advisor di Indonesia. Di situ saya juga bergabung di situ. Next, Bu Eka. Ya, event ini saya create event yang langsung saya tujukan kepada Mendeley Pusat di Amsterdam. Saya daftarkan di event untuk Introduction to Mendeley, dan kebetulan kemarin alhamdulillah berbalas email dari langsung Susan Jetkins dan Rahel. Event ini di-approve sampai di Mendeley. Jadi apa yang ada di Poltekkes Malang ini sudah saya legalitaskan istilahnya untuk menjadi suatu event yang di-ACC oleh Mendeley di pusat, yang berbalas di email. Kebetulan kemarin sudah saya share ke Bu Ika. Oke, next Bu Ika. Nah, keuntungannya pakai Mendeley, kalau kita sudah create event misalnya untuk bergabung di satu event tertentu, nanti mereka akan memberikan suatu paket untuk Mendeley Advisor, bagaimana supaya seorang Mendeley Advisor tersebut sudah langsung bisa mengaplikasikan Mendeley itu, dikasih merchandise misalnya, ini langsung dikirim dari Amsterdam sana.
Nanti kalau misalnya setelah di ACC event ini, seperti Poltekkes Malang, 1 bulan kemudian biasanya, 1 bulan sebelum event atau setelahnya, tidak tahu kalau COVID ini seperti apa, dikasih berupa banner, ada tas, ada merchandise lain yang digunakan advisor untuk keperluan itu. Kalau misalnya nanti datang, akan saya share untuk Polkesmas, saya kirimkan mungkin ya, karena biasanya ngasihnya banyak sekali gitu. Terus next. Nah, kenapa Mendeley? Sebenarnya ada aplikasi-aplikasi lain yang juga mirip Mendeley untuk penggunaan referensi daftar pustaka. Ada EndNote, ada RefWalk, Zotero, sama ini kalau kita memakai paper biasa. Mendeley ini memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau EndNote, biasanya kalau EndNote ini dibekali yang kita dari Unpad biasanya ada dari Dr. Ivan dikasih EndNote. Tapi kelebihan EndNote ini, kekurangan EndNote adalah nggak gratis. Kalau kita kan biasanya cari yang gratisan ya semuanya. Nah ini Mendeley mempunyai fitur gratis yang langsung bisa di-download dari webnya. Kalau EndNote ini biasanya ketika kita dapat gratisan, misalnya dikasih oleh si dosen A, oh ini loh saya dapat EndNote filenya, oke. Tetapi ketika connect WiFi, biasanya dia langsung upgrade sendiri otomatis, dan itu nanti berbayar, gitu. Zotero ini juga gratis, RefWalk gratis juga, namun Mendeley mempunyai fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Seperti ini misalnya, dari readership statistik dan community task, ini statistiknya bisa dibaca di Mendeley, sedangkan di EndNote, RefWalk, dan Zotero tidak menyediakan itu. Ini yang keunggulan yang paling utama. Lalu yang berikutnya adalah ada grup, mulai dari private, ini saya misalnya grup di Poltekkes Kemenkes Mataram, itu bergabung di grup Mendeley yang bernama Poltekkes Kemenkes Mataram misalnya. Malang nanti juga bisa membuat grup di Mendeley, itu private groups, ada public groups, dan juga social network. Di sini kita nanti akan bertemu dengan peneliti-peneliti lainnya misalnya, yang juga memakai Mendeley atau sumber-sumber yang lain. Keuntungan-keuntungan Mendeley ini yang saya seneng gitu. Untuk adik-adik kan juga senangannya yang gratis misalnya, saya juga suka juga yang gratis. Jadi dari semua fitur ini, memang Mendeley yang saya rasa paling lengkap. Next, Vika. Nah, yang pertama adalah instalasi Mendeley Desktop for Windows. Nih, yang pertama dilakukan kebetulan ini tidak bisa share screen, nanti saya demokan pakai Mendeley Desktop. Nanti dibuka di Google Chrome atau di Firefox, di pencarian langsung aja diketikkan ini https://mendeley.com. Lalu akan dibuka pada halaman Mendeley web. Akan seperti ini tampilannya. Langsung download Mendeley Create for Desktop. Sebelum itu nanti kita create akun dulu. Create akun, di sini memasukkan nama dan emailnya. Setelah terdaftar, lalu kita sign in ke Mendeley yang sudah di-download tadi. Next. Nah, ketika kita sudah download Mendeley di halamannya, di halaman desktop tadi, akan tampil seperti ini filenya. File merah, file tulisan M seperti ini. Lalu install, seperti cara biasanya menginstal suatu aplikasi, tinggal next. Oke, lanjut Bu Ika. Nah ini, completing the Mendeley desktop setup. Next terus sampai bertemu seperti ini. Masukkan email dan password yang sudah didaftarkan melalui create akun tadi. Oke, selanjutnya next Bu Ika. Tinggal centang I agree, lalu next, terus. Jadi ini tidak saya peragakan langsung karena nanti memakan waktu yang lama mungkin untuk instalasinya. Tinggal install dan next terus. Oke, lanjut Bu Ika.
Next. Nah, nanti akan kelihatan halaman Mendeley Desktop seperti ini. Tampilan dari Mendeley Desktop. Setelah tampilan dari Mendeley Desktop ini hadir, kita mulai penggunaan dari Mendeley. Oke, next. Kita install Mendeley itu yang pertama adalah di Word. Di Word-nya adik-adik sekalian. Di Word sama di Web Importer. Jadi kalau di Word itu kita memudahkan mencari referensi. Karena adik-adik sekalian, karena kita tidak bisa turun lapangan langsung, Mendeley ini sangat membantu membuat referensi daftar pustaka. Kalau yang selama ini mungkin manual, ngetik dari siapa, nama, tahun, itu Mendeley langsung otomatis membantu adik-adik menggunakan aplikasi ini, langsung insert apa yang ingin disitasi, itu akan langsung masuk ke reference. Next. Nah, dari install dari Word juga install web di komputer, web installer. Jadi kita misal membuka halaman jurnal, ketika kita ada install Mendeley di situ, diklik sebelah kanan, otomatis jurnal tersebut akan masuk ke ini kita, ke referensi kita. Ada dua di sini, install web importer dan juga install MS Word plugin. Next. Nah, ini untuk install Mendeley Web Importer, nanti masuk ke sini. Masuk ke halaman web ini. Di sini kalau misalnya ada halaman jurnal di sebelah kiri, ketika ada web importer, jadi dia otomatis mengimpor data dari jurnal tersebut ke referensi kita. Tidak perlu adik-adik mengumpulkan di download, semuanya itu tidak perlu. Oke, next, Wika. Mohon maaf, Mbak Intan, mungkin ini ya, saya sih jelas sekali suaranya, tapi kok banyak attendee yang bilang kalau suaranya Mbak Intan tidak kedengaran. Apa kurang dekat sama mic-nya ya? Oke, sudah. Ini sudah nempel mic-nya. Ini sudah ya? Mungkin sudah dengar Bu Ika, jelas? Kalau saya jelas di sini, tapi di chat ada yang nggak jelas. Ya. Sudah maksimal nih. Iya. Bentar. Oke, lanjut. Jadi mengimpor referensi, ibaratnya istilahnya di sini impor ya, adik-adik. Mengimpor referensi itu kita kan biasanya ada, kalau Word itu kan .doc, kalau misalnya note.txt, kalau PDF .pdf, kalau PPT .ppt, seperti itu. Nah, saya kenalkan info referensi yang lain, yaitu BibTeX adalah suatu piranti yang dibuat oleh Oren untuk membuat referensi bibliografi, namanya BibTeX, atau file XML. File XML itu berupa file-file kode gitu, yang langsung bisa diimpor ke Mendeley. Jadi kita masukkan XML-nya saja, mau pakai BibTeX, XML, atau RIS, atau juga mengimpor dari aplikasi yang lain yang saya ceritakan tadi. Ada EndNote, Zotero, dia juga Mendeley juga memfasilitasi impor dari si rivalnya itu gitu. Oke, next. Nah, juga Mendeley memfasilitasi kalau kita pencarian, biasanya adik-adik kan mencari sumber literasi untuk studi pustaka atau studi literatur, paling mudah kan nyari di Google Scholar. Itu di Google Scholar kan sudah disediakan ada, ketika kita klikkan nama atau misalnya judulnya, di search pasti akan muncul ada tanda petik di sini, yang itu di bawahnya dari si artikel tersebut. Di tanda petik itu pasti akan ditawarkan dikutip pakai BibTeX, pakai EndNote, atau pakai yang lainnya. Nah, kita bisa memilih dari semuanya itu. Jadi nggak melulu kita download itu dalam bentuk PDF. Bentuk-bentuk yang lain juga tersedia. Oke, next. Nah, ini contoh file yang berupa bib seperti ini. Ini ada coding-codingnya. Langsung klik kanan dan save, langsung save. Nanti filenya diganti dengan .bib. Ketika kita men-save file di dokumen .bib gitu. Lalu next.
itu dalam bentuk bib text. Ada juga yang bentuk rif, sama seperti semuanya. Ketika diklik, klik kanan, lalu save. Oke, next, Bu Ika. Ini ketika ekspor dari Zotero. Zotero itu juga aplikasi yang sama dengan Mendeley, gratis juga. Jadi dia juga bisa mengimpor dari sesamanya, dari temannya gitu. Next. Nah, bisa menyesuaikan ekstensi. Ada di sini di menu Mendeley Desktop, ada bentuk bib, ada impor dari EndNote, ada juga bentuk-bentuk yang lainnya. Nanti otomatis akan masuk ke library kita atau ke pustaka kita yang ada di Mendeley. Oke, next. Nah, yang pertama adalah manajemen referensi. Manajemen yang referensi ini ada yang pasti di studi literatur akan mengumpulkan beberapa jurnal. Kalau di Malang berapa referensi Bu Ika biasanya? 20? 15 itu. Oh, 15. Oke. Ya, 15. 15 itu seperti biasa, kayak di laptop biasa itu kita membuat folder, subfolder, kolom pencarian, cek duplikat, nanti merger dokumen, dan Mendeley tag. Oke, next. Mulai dari cara membuat folder, ini nanti kita klik di edit di bagian atas, lalu create new folder. Di situ ada fitur-fitur. Setelah diklik nanti juga bisa subfolder misalnya. Misalnya adik-adik akan membuat studi literatur tentang coronavirus misalnya. Nah, coronavirus nanti dibentuk dalam suatu folder coronavirus. Subfoldernya misalnya pregnancy, pada kehamilan. Pada kehamilan nanti ada subfolder lagi, itu bisa dilakukan semuanya di Mendeley. Oke, next. Ada juga nanti yang memfasilitasi kolom pencarian. Misalnya adik-adik sudah mengimpor referensi banyak, kita tinggal cari, nggak usah nyari satu-satu. Jadi ada yang per author misalnya, ada cari penulis, oh penulisnya siapa ya, dari sumber mana gitu. Itu tinggal cari di menu search. Mendeley memfasilitasi ada pencarian dari penulis, ada juga dari title, ada publikasinya dari siapa, jurnal mana, dan juga tahun berapa. Biasanya kan pakai 3 sampai 5 tahun terakhir. Oke, next. Setelah mengimpor banyak, misalnya dalam suatu referensinya ketemu banyak folder gitu, kita bisa, aduh kok banyak banget ini sudah ya, juga mencek duplikat, cek duplikat dari referensi-referensi yang sudah kita kumpulkan ini. Nah, cek for duplicate ini untuk menggabungkan. Nah, dari disitulah nanti fungsi merger. Next, Bu Ika. Fungsi merger dokumen. Ketika ada suatu referensi, loh, oh saya sudah download jurnal ini, tapi kok download lagi ya? Nah, itu kita merger, kita jadikan satu, kita gabung jadi satu di merger dokumen. Oke, next. Lalu filtering. Ada fungsi juga filtering dari sini. Seperti tadi, ada filtering itu menurut author atau menurut kata kunci, misalnya dicari menurut penulisnya atau kata kuncinya, atau menurut my tags atau sesuai kebutuhan kita yang kita masukkan. Lalu filter by publication itu juga ada. Publikasi menurut siapa misalnya, yang satu penulis yang sama bisa dikumpulkan menjadi satu. Itu ada fungsi filtering di Mendeley. Oke, next. Need review, menu need review ini di sebelah kiri Mendeley nanti, ini kan mesin, namanya mesin itu kan pasti ada ketidaksempurnaan gitu. Misalnya dia mengimpor data dari suatu jurnal. Ketika dimasukkan masih belum ada yang lengkap penulisnya, baik itu judul, baik itu dari jurnal mana. Kita di sini Mendeley akan memfilter sendiri, needs review. Berarti, tolong dong ini aku nggak bisa baca gitu. Tolong ini review kamu review atau kamu benerin apa yang kurang lengkap yang nggak bisa saya baca. Intinya Mendeley akan berkata seperti itu. Itu nanti jurnal yang ada di need review, berarti kita harus melengkapi
tahun, misalnya ada yang dia tidak bisa mendeteksi dengan baik tahunnya, halamannya, itu Mendeley juga menyediakan fasilitas seperti itu. Next. Nah, setelah melengkapi data, misalnya di sebelah kanan tadi, Mendeley juga mengimpor data juga lewat yang mana tadi Bu Intan, maaf. Filtering. Ke atas lagi. Belum. Oke. Nah, tadi ini sudah kan? Filtering. Filtering ke atas. Nah, ini. Ini kan nanti ada menu untuk melengkapi. Dari sini kita lengkapi dulu yang needs review ini. Jangan sampai needs review ini juga langsung digunakan untuk disitasi. Nanti pasti ada yang kurang. Di sini dicek dulu kalau ada aplikasi yang kalau ada artikel yang needs review, berarti ada yang perlu dilengkapi. Next. Nah, ini misalnya di sebelah kanan ini nanti ada detailnya, jurnal artikel. Ini ada nama dari jurnalnya. Lalu juga ada ini tahunnya, volume berapa, page berapa, dan juga abstraknya. Jika belum ada nanti dilengkapi sendiri, bisa dilengkapi manual. Ini fungsi dari needs review. Terus next. Nah, adik-adik sekalian, kalau misalnya studi literatur atau mengambil suatu jurnal pustaka, usahakan ada doi-nya. Doi itu kan kalau adik-adik kan mungkin dia orang istimewa. Nah, kalau jurnal ini saya kenalkan doi baru digital. Tahu saya. Iya, doi itu singkatan dia orang istimewa, Bu. Oh iya, si doi bukan gebetan atau cem-ceman. Kalau di sini doi itu digital object identifier. Saya kenalkan di sini. Kalau Bu Intan yang review jurnal atau dari artikel yang masuk, misalnya dari mahasiswa atau apa, pasti saya ngecek dari bawah ke atas, enggak ke atas ke bawah. Ini benar enggak mensitasinya, ini benar enggak jurnalnya gitu. Ibaratnya kita jangan menjalin hubungan dengan orang yang enggak jelas gitu loh. Doi ini adalah artikel yang menandakan artikel tersebut jelas identitasnya kalau sudah ada doi-nya. Kalau pakai Mendeley, doi ini otomatis nyangkut pada daftar pustakanya. Misalnya Intan 2018 pengaruh virtual reality terhadap penurunan nyeri gitu. Pasti di belakang itu kecantol doi-nya kalau pakai Mendeley atau kalau jurnalnya jelas itu. Jadi saya kenalkan sama doi, kalau saya yang review biasanya di bawah itu kalau doi-nya nggak kecantol pada referensinya langsung saya coret seret gitu. Bukannya kejam tapi ini pasti jurnalnya yang dikutip nggak benar. Dari sini aja udah kelihatan kalau nggak ada doi-nya, identitasnya nggak jelas lah istilahnya, asal usulnya dari mana, dan juga ini kan merupakan identitas dari jurnal tersebut. Ibaratnya manusia itu KTP lah gitu. Jadi jelas dia dapat dari mana. Oke, next. Oke, next Bu Ika. Oke, next Bu Ika. Ya, terus berikutnya menu MyTax. Untuk menu MyTax ini ibaratnya kita membuat label pada suatu dokumen untuk menandai dokumen tersebut dan kita memudahkan untuk mengelompokkannya. Di sini di bagian detail nanti bisa dicari, bisa dikasih tax dengan semikolon titik koma, misalnya buku teks dari sini pengetahuan atau misalnya ilmu kebidanan atau apa, pengaruh tingkat pengetahuan terhadap apa, bisa dicari bisa ditambahkan di tag. Tag pertama adalah misalnya pengetahuan, tag kedua adalah keterampilan, seperti itu. Sama seperti keyword kalau kita mencari jurnal. Oke, next. Fungsi sorting ini adalah memudahkan kita dalam pencarian dokumen urut misalnya berdasarkan tahun terbit atau yang lain sebagainya. Oke, next. Fungsi
fungsi anotasi ini banyak ketika kita klik dalam library kita, itu kita nggak usah lagi beli stabilo misalnya untuk kita kan biasanya di print, di stabiloin satu kata-kata yang mana. Nah, ini fungsi anotasi ini di sini menyediakan menu untuk membuka referensi tersebut, dibaca, lalu ditandai, dikutip, dan juga dikasih catatan. Oke, next. Ada text select tool, misalnya teks ini langsung kita bot, lalu kita kasih di drag yang pakai tangan itu di sepanjang dokumen. Ada note tools, kita bisa memberikan catatan di satu artikel tersebut. Terus next. Lalu hide tool sama color selection, bisa dikasih warna atau di highlight dari artikel juga memfasilitasi untuk itu. Lalu next. Next, Bu Ika. Menu Zoom, menu tampilan Zoom diperbesar sampai diperkecil juga bisa, highlighted text dan lainnya. Nah, ini yang paling penting. Oke, next. Next, Bu Ika. Fungsi note, highlight text sudah. Nah, ini yang paling penting. Adik-adik nanti kan studi literatur, minimal tadi 15 misalnya. Ada proses sitasi namanya, sitasi dan bibliografi. Sitasi itu menunjukkan asal-usul dari suatu sumber kutipan, mengutip pernyataan, atau menyalin atau mengulang pernyataan seseorang dan mencantumkan di dalam suatu karya tulis yang akan dibuat. Namun, tetap mengindikasikan bahwa kutipan tersebut adalah pernyataan dari orang lain. Jadi kita tetap, misalnya di dalam suatu jurnal, si A ini adalah mengemukakan pendapatnya bahwa yoga misalnya tidak bisa menurunkan kecemasan pada ibu hamil. Nah, itu kata siapa, tahun berapa gitu. Itu kita mensitasi dari pendapat hasil dari penelitian tersebut. Itu namanya sitasi. Tapi tetap mengindikasikan bahwa kutipan tersebut adalah milik orang lain atau pernyataan milik orang lain. Next. Lalu cara memasukkan citasi dari MS Word melalui Mendeley, kita tinggal klik di Insert Citation, lalu go to Mendeley, dan siapkan buka artikel yang akan dimasukkan ke dalam library tadi, klik reference dan pilih style yang akan digunakan. Kalau Poltekkes Malang apa Bu Ika? EPA ya? Misalnya Intan Gumilang 2018 gitu ya? Atau angka? Biasanya? EPA biasanya rata-rata. Kalau memakai ya, bukan yang Vancouver. Iya, EPA. Kalau EPA kan biasanya nama, koma, tahunnya itu yang paling sering digunakan. Di sini disediakan semua di Mendeley. Ada Turabian, ada IEEE. Kalau IEEE itu kan pakai angka biasanya. Kalau kita biasanya pakai EPA. Poltekkes Mataram juga pakai EPA. Biasa langsung disitasi nama, langsung muncul sendiri nama dan tahunnya. Oke, next. Nah, kalau insert citation langsung letakkan misalnya persalinan adalah atau siapa, menurut siapa. Itu langsung insert citation, lalu go to Mendeley, kita membuka, kita mensitasi dari mana di library kita. Oke, next. Nah, ini. Nanti kita akan langsung muncul pengutipan awal kalimat menggunakan style EPA. Kalau misalnya ada yang kurang, kita bisa edit manual. Ini ada tampilan jika diedit manual. Seperti ini. Oke, next. Menambahkan daftar pustaka, langsung
insert bibliografi, kita nggak usah ngetik lagi. Misalnya kalau adik-adik di atas itu sudah mensitasi, lalu di bawah nanti ketika klik insert bibliografi, pasti akan langsung muncul si referensi yang digunakan di atas. Kesulitan kalau kita manual itu pasti kelihatan. Kalau kita manual pasti kelihatan, misalnya persoalan yang paling sering itu di bawah banyak sekali referensinya. Kalau Bu Intan yang koreksi biasanya anak-anak di referensinya diperbanyak gitu. Tetapi ternyata di bab 2 atau di atasnya atau di atas artikel di pembahasan tidak ada sama sekali sumber itu, atau malah sebaliknya. Di depan ada tapi di belakang tidak ada. Nah, penggunaan Mendeley ini untuk mempermudah hal tersebut. Pasti kalau menggunakan Mendeley, setelah disitasi di atas, di referensi, setelah kita insert bibliografi, pasti muncul referensi langsung otomatis di bawahnya. Oke, next. Nah, mengubah file citasi, ini saya rasa jarang ya mengubah style. Kalau sudah paten, misalnya Poltekkes Malang memakai APA, nama, koma, tahun yang disitasi, kita langsung bisa mengubah, misalnya mau di submit ke dalam suatu jurnal. Misalnya dosennya nanti, Dek, hasil penelitian kamu, ayo dipublikasikan bersama, seperti itu. Nah, ternyata jurnal tersebut menghendaki style referensi dalam bentuk lain. Misalnya mintanya persalinan adalah menurut siapa, itu tidak perlu disebutkan namanya, tapi langsung angka, misalnya 1, menurut 1, 2, seperti footnote itu, seperti catatan kaki, seperti itu. Ini langsung kita bisa mengubah file citasi di menu atas ini. Lalu next, Wika. Oke, mungkin itu saja dari saya penyampaiannya. Mungkin ada pertanyaan dulu. Kayaknya di kolom Q&A sudah ada yang bertanya. Baik, saya bacakan. Yurenda. Baik, Bu, ini ada pertanyaan dari Dea Amanda Karesa. Assalamualaikum, saya Dea dari Poltekkes. Saya mau bertanya terkait jurnal Predatory 1. Bagaimana cara mengetahui apakah kita mengutip dari jurnal Predatory atau tidak? Oke, itu pertanyaan pertama. Yang lainnya? Atau langsung saya jawab, Bu Ika? Mungkin bisa langsung dijawab, Bu, karena pertanyaan yang baru satu yang memberikan pertanyaan. Oke, terima kasih. Di sini ada sebenarnya jurnal Predatory itu di www.predatory.com. Usahakan ketika literat mengambil suatu pustaka, studi pustaka untuk studi literatur, itu jangan dari situ, jangan dari jurnal yang situ, karena di suatu jurnal ilmiah pasti ada peer review namanya, Dek. Peer review itu masukan dari sejawat. Sebenarnya misalnya saya melakukan penelitian, nanti pasti sebelum terbit ke dalam jurnal dilakukan peer review atau masukan dari peneliti lain. Biasanya jurnal yang predatory lebih banyak tidak di peer review oleh peneliti yang lainnya, langsung diterbitkan seperti itu. Nah, ciri-cirinya sebenarnya tidak mutlak ciri-cirinya, selain ada di web www.predatory.com, ada di Bellis namanya, Bellis Jurnal. Bisa dilihat di situ daftar-daftar jurnalnya. Kalau ini sebagai dosen, saya mengkoreksi atau ada tugas misalnya, silakan studi literatur dari 20 referensi minimal gitu. Yang saya cek pertama adalah referensinya, dari bawah ke atas, lalu saya cek, loh ini kok tidak ada doi-nya, tolong dilihat lagi, tolong judulnya dilengkapi lagi, seperti itu. Nanti menelusuri lebih jauh, setelah menelusuri dari ketahuan dari citasinya yang bawah tadi, pasti ketahuan lagi jurnalnya, jurnal apa ini. Sampai kalau pakai Mendeley kan tinggal ngeklik search reference apa yang disitasi oleh si adik tersebut, lalu ketahuan kan jurnalnya. Oh iya. Nah, kalau saya ngeceknya sampai jauh juga, apakah benar si peneliti bicara seperti itu ketika dikutip. Nah, biasanya mereka gampang aja mengutip menurut siapa, padahal menurut Pak Sarwono misalnya, terus menurut Pak Sugianto gitu loh. Terus
saya lihat lagi, emang benar Pak Sugianto ini bicara seperti ini, seperti itu sampai saya cross check seperti itu, sampai saya mendalami ke jurnal aslinya gitu. Nanti kalau misalnya jurnal yang dipakai agak-agak abal-abal atau apa itu pasti kelihatan dari si reference itu tadi. Baik ketika disitasi di reference nggak ada doinya, misalnya itu salah satu jurnal yang saya ragukan, tapi bukan banyak jurnal predator yang juga pakai doi. Tapi itu salah satunya yang saya paling mudah screening itu. Oke, next. Ada lagi pertanyaan dari adik-adik? Dek Yurinda mungkin mute-nya bisa dihidupkan? Baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Sementara yang ada di fitur question of and answer-nya baru itu, mungkin untuk teman-teman sekalian, bagi yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaan di fitur question and answer yang ada di barisan bawah. Baik, saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman, karena materi sudah disampaikan, mungkin ada yang ingin bertanya, bisa langsung menuliskan pertanyaan di fitur question and answer yang ada di panel bawah. Mungkin ada lagi, Dek? Mungkin sharing saja bagaimana ada kesulitan dari studi literatur, karena studi literatur kan summarizing seperti itu, sampai mengumpulkan, sampai proses analisis mungkin ya Bu Ika. Jadi kalau pakai suatu referensi manajer seperti Mendeley, saya rasa sangat mudah. Jadi adik-adik langsung itu tadi, mendapatkan sumbernya dari mana, lalu menggabungkannya, dan tinggal mensitasi seperti itu. Jadi nggak perlu secara manual. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain? Ini ada pertanyaan Bu dari Imro'atul Jumaida. Oke, izin bertanya Bu, apakah Mendeley ini hanya bisa diinstal di laptop dengan kriteria tertentu? Karena ada beberapa teman saya dulu yang tidak bisa menginstalnya, bahkan ada yang setelah install laptopnya menjadi error, seperti itu Bu. Mungkin bisa langsung dijawab Bu. Jadi ya, itu kalau misalnya error, nanti bisa menghubungi saya ya, ada satu fitur, satu folder yang crash dengan beberapa laptop misalnya. Apalagi kalau udah ada EndNote di laptopnya, dia langsung nge-reboot. Dia nggak mau, entah Mendeley kalau berdampingan dengan Zotero itu dia mau. Tapi herannya kalau dia gabung sama EndNote, itu dia pasti crash. Dia nggak mau nggak mau jadi satu gitu. Ada menu-menu tertentu. Terus ada yang tidak bisa install di Word-nya misalnya. Ada yang nggak bisa install di Word-nya, itu ada tipe-tipe laptop tertentu, laptop yang Windows tertentu yang nggak bisa install Mendeley, gitu deh. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Jadi intinya jika ada aplikasi serupa, seperti yang Bu Intan jelaskan tadi, mungkin menjadi crash begitu Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan lagi, baru bermunculan pertanyaannya dari Yunita Anandito Purwo DR di Siwi. Bertanya terkait pengisian identitas jurnal yang tidak bisa dideteksi oleh Mendeley. Jika mengutip dari web dan peraturan pemerintah, apakah ada cara sendiri, Bu? Terima kasih. Gimana bisa diulangi pertanyaannya tadi? Jika mengutip misalnya dari profil, paling sering itu profil kesehatan atau Riskesdas, itu kan nggak ada doi-nya, nggak ada semuanya ya. Itu nanti di Mendeley akan masuk ke needs review. Jadi butuh direview. Jadi butuh direview untuk ditambahkan misalnya penulisnya atau tahunnya gitu, itu ada di fitur Mendeley seperti itu. Bisa dilengkapi sendiri secara manual gitu.
Oh baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Jadi inti jawabannya untuk jika terjadi seperti yang ditanyakan, jadi nanti bisa dari Mendeley sendiri bisa muncul pemberitahuan lead review yang memerlukan review lebih lanjut dari kita sendiri secara manual, seperti itu. Terima kasih Bu. Ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Ika Rahmawati. Izin bertanya Bu, apabila menemukan jurnal yang ada doi-nya, tetapi saat dicek di Skimago tidak ada, termasuk predator, apakah masih tetap bisa dipakai, Bu? Oke, jadi Skimago itu suatu layanan database yang dia mengumpulkan dari Scopus, misalnya dari Scopus. Nah, itu masih bisa dipakai jurnalnya asal dari substansinya bagus, misalnya sudah menggabungkan, mewakili isi jurnal tersebut mewakili apa yang adik-adik inginkan, misalnya. Yang paling bagus itu biasanya systematical review dari Cochrane, itu kan dari ratusan penelitian yang dikumpulkan menjadi satu. Itu di situ masih banyak. Nah, kalau tidak ada di Skimago, coba dilihat lagi, itu masuk predator atau enggak, di predatory list atau di bell list. Nanti saya demokan ketika saya share screen dari laptopnya Bu Intan, bagaimana mendeteksi itu. Kalau tidak ada di Skimago, biasanya masih bisa digunakan. Tidak harus ada di Skimago untuk studi literatur. Itu mungkin Dek Yurinda. Dek Yurinda, mute-nya dinyalakan lagi. Mohon maaf. Ya Bu, terima kasih atas jawabannya. Jadi untuk yang tidak terdeteksi di Skimago tetap bisa digunakan, asalkan isinya masih bisa gitu. Seperti itu Bu ya? Isinya masih termasuk ke dalam yang tadi dijelaskan Bintang, seperti itu. Jadi ini masih banyak sekali Bu pertanyaan yang baru saja berdatangan. Dari Ika Aprilianti bertanya izin bertanya, pada saat menggunakan Mendeley itu huruf-hurufnya berubah jadi tulisan Cina. Bagaimana cara memperbaikinya Bu? Dan kenapa bisa berubah seperti itu? Silahkan Bu. Bentar. Oke, judulnya padahal bahasa Indonesia, tapi ketika dimasukkan itu tulisan Cina. Mohon maaf Bu, untuk suaranya putus-putus. Halo, cek. Oke, sudah. Jadi misalnya masuk ke Mendeley. Nah, itu ternyata ketika dimasukkan suatu citasi, tulisannya berubah menjadi tulisan Cina, gitu. Itu pasti banyak halnya. Di Mendeley otomatis akan masuk ke needs review, gitu. Jadi pasti Mendeley menanyakan, ini jurnal yang kamu citasi, saya tidak bisa membaca judulnya, seperti itu. Jadi butuh review, menu needs review di situ. Ya? Suaranya menggema, mungkin salah satu akunnya bisa di-mute, nanti Ibu Intan bisa bicara menggunakan akun satunya agar tidak menggema suaranya. Oke, sebentar. Ini Bagaimana Bu? Apakah Oke, cek. Bisa kedengaran ya, Dek? Bisa. Oke, jadi ada fitur needs review.
Fitur review itu kita bisa menambahkan secara manual, menambahkan secara manual apa namanya, jurnal yang nggak ada ininya, jurnal yang tidak ada judulnya atau nggak ada tahunnya. Nah, ini yang sudah ditampilkan Bu Ika ini di sebelah kanan untuk pemberitahuan dari Mendeley terkait dengan kelengkapan metadata dari dokumen tersebut. Seperti itu. Itu Irenda. Baik, terima kasih Bu Intan. Jadi jika tulisannya berubah menjadi Cina, itu bisa diganti sendiri secara manual karena biasanya ada tulisan needs review seperti yang sudah dijelaskan Bu Intan di beberapa pertanyaan yang awal tadi. Pertanyaan? Masih ada Bu, sebentar. Saya bacakan lagi. Dari Fatimah. Izin bertanya, apabila kutipan yang diambil dari jurnal merupakan kutipan dari buku atau dari jurnal lain, bagaimana untuk penulisan daftar pustakanya di dalam Mendeley? Apakah menggunakan sumber pertama? Oke. Oh, itu kan ada sumber primer. Ada sumber primer yang itu bukan dari penulis nama siapa, di dalam siapa, bukan. Kalau misalnya pustaka jurnal itu adalah menggunakan sumber primer, misalnya dari peneliti langsung. Kalau penelitinya Bu Intan, berarti Bu Intan menuliskan di situ sebagai sumber primer. Gitu. Jadi di Mendeley pasti akan kelihatan yang si penulis dari jurnal tersebut, dari sumber primernya tersebut, gitu. Bukan siapa di dalam siapa, itu nggak kedetek di Mendeley. Yang Mendeley detect adalah sumber metadata dari si jurnal tersebut, gitu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin masih bingung ketika menuliskan di Word-nya, seperti itu Bu. Kan biasanya di Word di dalam ini, seperti itu Bu. Mungkin bisa dijelaskan untuk penulisan di Word-nya sendiri, cara penulisannya seperti apa? Apakah yang satunya manual atau seperti itu? Terima kasih Bu. Oke, jadi kalau di Mendeley itu kita nggak nulis di Word, si Mendeley-nya itu kan mesin, jadi dia langsung insert bibliografi, akan muncul sendiri siapa namanya si itu. Kita nggak perlu ngetik Word lagi. Kalau Mendeley sudah terinstall di Word plugin, nanti langsung otomatis sendiri. Oh baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Masih banyak sekali dan luar biasa sekali partisipasi dari peserta kali ini. Masih ada beberapa pertanyaan, Bu, dan terus berdatangan pertanyaannya. Dari Arifatul Makfiroh, mohon dijelaskan kembali cara install web importer karena tadi terlewat dan terkendala sinyal. Oke, nanti pada sesi demo, ya. Nanti ada sesi demo tersendiri, jadi ditunggu terlebih dahulu. Iya. Ini laptop saya sudah bisa, yang tadi nge-report, sudah bisa muncul. Ini ada pertanyaan dari Nunung Yuliati. Apakah bisa memasukkan file berupa e-book, sedangkan di e-book terkadang tidak ada sumbernya? Terima kasih. Oke, dari e-book nanti juga saya demokan. E-book bisa, e-book dalam bentuk PDF maupun file-file yang lainnya bisa langsung masuk ke Mendeley, bisa. Oh, baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Berarti nanti langsung didemokan pada sesi demonstrasi ya Bu? Ya, oke. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Intan sebelumnya, tapi mungkin kendala sinyal, jadi terlewat. Ini dari Indah Cahyaningsih. Apakah perbedaan Mendeley dengan Zotero sendiri? Oke, itu kan sudah saya jelaskan tadi di atas ya. Ketika Mendeley itu bisa, Zotero itu memang gratis juga, tapi tidak mewakili apa yang saya inginkan seperti itu. Di dalam fitur-fitur yang sudah mungkin tabel yang atas tadi bisa di share screen Bu Ika. Atau Bu Ika stop screen, stop share, saya sudah bisa masuk ini. Bentar. Ya, yang tadi
Mendeley, Zotero, dan yang lainnya. Oke, bentar saya coba share screen. Sebentar. Baik, untuk peserta bisa menunggu terlebih Oke, dahulu. mungkin bisa kelihatan share screen saya. Masih OTW kayaknya. masih deh. Ah, sudah. Red light. Oke. Oke, di sini sudah kelihatan? Masih. Sudah. Nah, dari compare produk ya, ini kan keunggulan Mendeley yang ini ada semua, juga bisa lewat Android, juga bisa, ada juga Mendeley. Lalu Zotero ini Zotero ada readership statistiknya nggak kelihatan sama community tags-nya. Terus search across external database, misalnya dari database yang luar eksternal, mengimpornya itu Zotero kayaknya nggak begitu advance dibandingkan dengan Mendeley. Nah, semuanya yang ada di sini itu tercentang hijau gitu, semua fitur-fiturnya. Nah, ini di mobile, di iPad juga Zotero nggak menyediakan gitu. Terus apa lagi? Ada kelebihan-kelebihan yang Mendeley lebih unggul dibandingkan dengan EndNote atau Redwalk atau Zotero, seperti itu. Gitu, Yurenda. Baik, Bu, terima kasih atas penjelasannya. Baik, langsung saja ke pertanyaan berikutnya karena pertanyaannya masih banyak. Jadi pertanyaan berikutnya dari Alfianti Nuraini. Bertanya untuk ciri-ciri artikel kredibel bagaimana ya Bu? Lalu cara melakukan citasi ke Mendeley bagaimana? Mungkin untuk citasi bisa dijelaskan waktu demo. Untuk yang ciri-ciri artikel kredibel saja Bu. Oke, yang dimaksud kredibel seperti apa ya? Karena misalnya kita mensitasi mengambil topik apa ya? Studi yang paling mudah sudah pengaruh apa misalnya minuman kunyit asam apa terhadap nyeri dysmenorrhea seperti itu, atau judul-judul lain pengaruh yoga terhadap penurunan kecemasan, misalnya kecemasan ibu hamil. Kita mencari otomatis yang pertama adalah artikel tersebut relevan dalam artian 3-5 tahun terakhir. Apalagi kalau jurnal-jurnal teknik itu pasti 3 tahun terakhir saja sudah kadaluarsa, karena kita tahu beli HP sekarang dengan 1 tahun yang kemarin itu sudah ada produk baru lagi, ada penelitian baru lagi, seperti itu. Jadi yang pertama cari jurnal yang relevan dulu, 3-5 tahun, sortir yang pertama, itu menurut tahun. Yang kedua adalah substansinya seperti apa. Pasti ada ciri-ciri jurnal yang sebaiknya jangan digunakan lah kalau misalnya untuk studi literatur yang adik-adik ambil ini gitu. Apa ya itu tadi ya sortirnya yang ini dari jurnal nggak jelas, nggak ada doi-nya gitu, nggak ada identitasnya, ibarat kenalan sama seorang nggak punya KTP misalnya, nggak tahu asal usulnya dari mana, itu tolong usahakan jangan dipakai gitu. Mungkin kredibel dalam artian definisi operasional seperti itu dari tahun, terus secara substansi juga baik, bagus, metode penelitiannya juga baik. Tapi ini kan studi literatur itu kebanyakan summarizing sampai menganalisis, sampai seperti systematical review yang dilakukan oleh para peneliti, sampai melihat metodenya, sampai melihat apanya, saya rasa nggak sampai sejauh itu, sampai analisis PICOT gitu kan enggak. Jadi yang gampang saja dari ciri-cirinya itu. Gitu, mungkin Yurenda ada lagi? Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Jadi inti dari jawabannya, yang kredibel itu biasanya dilihat dari tahun, kemudian substansi, dan relevan dengan topik yang dicari. Dan mungkin doi-nya juga sangat penting ya Budi untuk menentukan apakah artikel itu kredibel.
Kalau Bu Intan pasti kalau apa namanya, mana studi literatur, mana sumber jurnal kamu, itu pasti saya tanyakan. Lalu ngeceknya dari bawah ke atas. Kalau dia pakai aplikasi, itu pasti kecantol doinya, pasti ada. Atau kalau misalnya dia nggak, kalau di ini saya sarankan pakai aplikasi ya. Kalau nggak pakai aplikasi kan nggak kelihatan. Pasti saya lihat, oh ini nggak ada doinya, berarti jurnalnya nggak jelas nih, nggak ngasih identitas pada setiap apa namanya, artikel-artikel yang dihasilkan gitu. Misalnya dia punya, ibarat orang tua punya anak nggak diuruskan akte, nggak punya KTP gitu kan, sebagai kewarganegaraan nggak jelas, itu analoginya seperti itu sih gitu. Itu Yorenda. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya, sangat informatif sekali. Bagi kita yang mungkin nantinya tingkat akhir berubah menjadi studi literasi karena kendala kondisi pandemik ini. Ya. Dan ini ada pertanyaan terakhir, Bu. Ini sepertinya sama seperti pertanyaan sebelumnya, mungkin masih bingung juga, karena memang beberapa laptop yang Windows-nya, ada beberapa support yang Windows-nya tidak support. Itu memang karena crash atau memang ada beberapa kriteria dari laptop termasuk Windows yang bisa mempengaruhi untuk instalasi Mendeley sendiri. Oke, ada nanti biasanya kalau apa namanya, ini kebetulan pakai Windows 7 ya, Windows 7 ya, laptopnya gitu. Ada beberapa laptop yang ketika diinstal Mendeley itu nggak support gitu, nggak support. Satu mungkin ada EndNote-nya, itu kemungkinan hapus dulu aplikasi EndNote. Kalau misalnya sudah pakai EndNote, misalnya hapus dulu aplikasinya, pilih salah satu. Mendeley sangat nggak bisa kalau ada EndNote. Yang kedua, ini nanti ada laptop-laptop yang memang nggak support untuk si Mendeley ini. Itu nanti ada cara tersendiri, nggak bisa saya demokan di sini karena ini laptopnya kan udah keinstal Mendeley, jadi udah ini. Kalau ada troubleshoot, bisa hubungi, ada nomor saya kan di situ, ada kontak, akan saya instalkan. Ada satu fitur yang untuk crash, untuk troubleshoot gitu, atau untuk yang nggak bisa masuk ke plugin-nya Word, itu ada sendiri caranya. Jadi nggak bisa, saya mohon maaf, saya nggak bisa menjelaskan di sini gitu, karena harus masuk ke sistem, agak jauh lah perjalanannya gitu. Oke, Rinda. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin teman-teman bagi yang memiliki masalah serupa bisa mungkin langsung menghubungi Bu Intan. Bagaimana Bu? Ya, insya Allah. Bu Intan terbuka untuk pertanyaannya. Iya, terbuka. Insya Allah kalau memang nggak secanggih IT, tapi kalau saya bukan IT ya, jadi basicnya memang sama seperti adik-adik. Tapi insya Allah kalau masih troubleshoot terkait Mendeley, insya Allah masih bisa lah. Nanti folder yang mana sama edit-nya dari Windows plugin-nya atau dari Word plugin-nya masih agak-agak bisa. Kalau nggak menyangkut sampai ke teknik sih, gitu. Oke. Baik Bu, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Sangat informatif sekali. Dan mungkin karena ini sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Bu Intan bisa melakukan sesi demonstrasi. Ya, langsung saya share screen. Oke. Share screen dari Mendeley. Suara saya tetap jelas ya, Ren? Iya, jelas sekali Bu. Oke, kelihatan nggak Mendeley desktop saya? Masih loading. Oh, sudah. Oke, nah adik-adik, ini adalah menu Mendeley desktop. Nanti kalau sudah terinstall, akan masuk ke Mendeley desktop seperti ini. Ini Mendeley desktop. Di sini ada all dokumen, recently added. Nih, ada fitur-fitur yang di panel sebelah kiri, ada juga panel yang sebelah atas, lalu juga ada di sebelah kanan, di detail. Nah, maaf interupsi. Ini sudah demo kah? Iya. Gimana, Bu? Nggak mulai dari download, Pak? Oke, mulai dari download. Sebentar. Di-uninstall dulu. Dari download ya. Kalau download, nanti installnya lama ke laptop saya. Saya ini aja ya. Apa namanya, saya contohkan di webnya. Sebentar. Masuk ke, coba saya share dulu, mendeley.com.
Silakan klik, bisa masuk ke mendeley.com. Adik-adik mahasiswa yang belum punya aplikasi Mendeley di laptopnya bisa langsung dicoba ya dengan split screen ya, dengan Zoom-nya. Oke. Oh, ini apa namanya? Masuk ke halaman. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Seperti saya nggak bisa login, Bu, nanti masuknya susah lagi. Gampang crash soalnya. Ini. Aduh. Saya share screen dulu. Oke. Instalasi Mendeley Desktop for Windows. Kalau adik-adik laptopnya Mac, itu ada sendiri. Saya nggak peragakan di sini. Jadi masuk ke mendeley.com, lalu download di Desktop for Windows. Nah, langsung seperti ini. Masuk ke mendeley.com, download, lalu download Mendeley for Windows. Oke, lalu nanti setelah ke download, tinggal, nah ini, jika setelah ke download, maka file yang ada adalah Mendeley desktop seperti ini. Langsung di next. Seperti install aplikasi-aplikasi yang lainnya. Yang jelas create akun dulu ya di web Mendeley. Lalu masukkan akun, masuk ke sini. Nah, install. Jawab I agree, terus next, install. Ini installnya membutuhkan waktu agak lama, biasanya tergantung kecepatan internetnya, makanya saya nggak bisa menimbulkan secara langsung. Nanti kalau ke install, proses instalasi agak lama. Gitu. Ke install. Nah, ketika sudah diinstal, tampilan Mendeley Desktop akan seperti ini. Oke. Ini adalah tampilan Mendeley Desktop. Nah, hal yang pertama adik-adik lakukan adalah create folder. Misalnya, mata kuliah apa ya? Oh, studi literatur misalnya. Di sini ada add folder di atas, ada juga menu main folder, ini bisa menambah atau menghapus folder. Lalu ada juga pakai menu edit yang ada di atas, new folder bisa ditambahkan. Nah, nih. Oke, atau bisa create folder yang ada di bawah. Create folder, misalnya foldernya namanya studi literatur. Nah, oke. Di sini kalau misalnya membuat folder, ini bisa pakai tools yang atas, plus tambahkan folder, ada pakai menu edit, new folder, atau langsung pakai create folder yang ada di sini. Itu ya. Kalau create subfolder misalnya, langsung kita arahkan kursor ke sini.
Oke, studi literatur misalnya, jurnal terbaru gitu misalnya. Atau kita tambahkan lagi sub-sub folder, download atau materi anak misalnya. Nah, di sini sudah terbentuk folder, subfolder, sub-subfolder. Kalau misal ditambahi, mungkin bisa. Ini banyak folder yang sudah dari Bu Intan. Lalu fitur yang lain, kita mulai mengekspor dari bentuk-bentuk file yang bisa ditambahkan ke dalam Mendeley. Ketika sudah ada, nanti akan bentuknya seperti ini. Sudah tambahkan. Di sini ada plus, ada add file. Bisa kita langsung tambahkan dari hasil downloadan. Nih. Nah ini. Oke. Nah, bisa langsung dari file berupa PDF yang sudah di-download, akan otomatis masuk ke sini, seperti ini. Atau dari yang lainnya. Kita cari di Google Scholar. Langkah berikutnya. Screen-nya hilang, Bu Intan. Oke, sebentar. Share screen. Mungkin sebelum lanjut ya, Mbak Intan ya. Oke. Ini saya tanya juga, mungkin barangkali ada mahasiswa yang mencoba untuk download dan ada masalah ya. Nah, seperti saya ini, untuk di komputer di rumah atau di laptop download Mendeley nggak ada masalah ya. Ini kebetulan saya di kantor, coba saya download di komputer kantor, ini kok nggak bisa ya. Jadi disuruh reinstall terus. Nah, mungkin ada yang juga seperti itu. Kenapa itu, Mbak Intan? Reinstall seperti apa, Bu? Ya disuruh reinstall tulisannya. Padahal sudah diinstal ya. Sudah di-download dan diinstal, tapi terus ketika klik finish, mau launch itu ada tulisan seperti itu tadi. Ada troubleshoot, berarti yang di komputernya nggak mendukung untuk aplikasi Mendeley, gitu. Gitu ya? Ada. Itu nanti agak masuk jauh ke sistem, Bu, nggak bisa saya jelaskan di sini. Ada satu folder yang harus diinstal. Nggak jadul. Komputer kantor ini. Ya. Ada agak masuk ke dalam tapi nggak bisa dijelaskan di sini karena ada file berupa XML yang dimasukkan ke situ gitu. Oke. Kebanyakan memang masalahnya seperti itu. Nah ini misalnya saya lanjutkan, G. Iya. Misalnya kalau kita sudah install web importer, di sebelah kanan kita ini ada web importer dari Mendeley. Nah ini Mendeley web importer has access to site. Misalnya saya buka jurnalnya Aceh. Nah ini, di sini, kalau sudah web importer kita nggak perlu download satu-satu si artikelnya ini, gitu. Jadi langsung masuk ke sini. Jurnal artikelnya langsung kedetek sama si Mendeley di dalam layar kita. Nah, jurnal artikel ini, misalnya saya, oh ini masuklah untuk referensi saya, oh ini masuk, bolehlah gitu, ini masuk, langsung kita masukkan folder yang tadi misalnya, folder yang tadi namanya studi literatur. Oke, atau saya masukkan ke sini, ke jurnal misalnya. Tinggal dicentang, lalu add. Nah, otomatis si jurnal ini sudah masuk ke referensi kita, ke library kita, gitu. Kan masuk ke sini. Nah, ini.
otomatis akan langsung ke sini. Itu cara mengimpornya. Cari mengimpornya dari ketika sudah otomatis ke web importer. Gitu. Itu cara yang kedua selain add file, terus cara ini langsung web importer. Lalu cara berikutnya kalau kita buka Google Scholar. Misalnya ini. Oh, sorry. Masuk ke akun Google Scholar. Biasanya kan adik-adik mencari studi literatur yang kalau Indonesia masuk di Google Scholar misalnya gitu. Misalnya ini. Nanti kan ada, bentar. Nih, ada disitasi. Nah, misalnya ini ada jurnal, punyanya miliknya siapa? Kalau di Google Scholar. Oke, masih dengar suara saya? Masih. Sekarang screen-nya apa? Oh, sekarang nggak ada screen-nya. Sekarang screen-nya ini, Google Scholar, Bu. Bentar, belum muncul. Oke, nge-freeze-nya lama ya ternyata. Nah, udah. Yuk. Udah. Nah, ketika adik-adik mencoba mencari sumber pustaka dari Google Scholar, ini kan ada site citasi. Klik di sini. Di sini ada bentuk-bentuk bibtex atau untuk EndNote, untuk RefMan atau RefWork. Kita cari file yang bibtex misalnya. Nah, ini kan. Ini bentuk bibtex itu seperti ini. Klik kanan, save as. Lalu diganti dengan scholar.bib. Nah, gini. Lalu save. Oke. Setelah kita simpan, kita masuk lagi ke Mendeley Desktop. Oke, lalu kita add file yang bentuk bib tadi. Nah, ini recently added. Jadi langsung masuk menu yang ini dalam bentuk bib tadi ke dalam si library kita, ke Mendeley kita. Seperti itu. Bentuk bib sama, bentuk ref sama, caranya gitu. Lalu setelah create folder, add file dalam berbagai bentuk tadi, terus menu selanjutnya adalah kita bisa mengecek karena adik-adik misalnya sudah banyak mengumpulkan library-nya misalnya, daftar pustakanya banyak sekali. Nah, kita cek ada duplikat enggak? Gitu. Ada duplikat enggak? Di sini ada menu tools, masuk ke check for duplicate. Nah, ini ada 17 set found in all documents. Ada yang duplicate artinya sama gitu. Kita sudah add lagi, ternyata ada 2 jurnal yang sama. Disitulah fungsi merger. Misalnya kita mau menggabungkan yang penulisnya sama atau yang tahunnya sama atau penerbitnya sama. Ini ada fungsi merger. Misalnya gini, misalnya jurnal pertama sama jurnal kedua akan saya gabungkan ya. Klik di sini, lalu klik lagi. Nah, di sini di sebelah kanan ada menu merger dokumen. Tinggal di merger. Centang saja, centang semuanya, lalu confirm merger. Oke, kita lihat di all dokumen.
di all document yang sudah merger. Nah, seperti ini. Pasti kelihatan. File yang sudah di merger akan di sini kelihatan menjadi ada 2 file yang menjadi satu. Gini, ini file yang pertama, ini file yang kedua. Itu sistem duplikat lalu di merger. Kalau misalnya di merger, gitu. Itu fungsi merger. Lalu fungsi anotasi, kita membaca misalnya, kita klik 2. Nah ini, nggak usah beli stabilo, repot-repot banyak-banyak berbagai warna. Gini, misal saya membutuhkan ini. Oke, saya blok, kasih color apa, mau hijau, kuning, gitu. Ini ada di sini semuanya, ada menu color, di highlight. Nah, ini bisa di highlight. Lalu bisa dikasih catatan misalnya, ini adalah bahan skripsi, misalnya. Kasih judul. Nah, ini ada catatannya seperti itu. Mau pilih warna apa lagi? Ada. Mau purple, pink, red, dikasih catatan seperti itu. Terus full screen juga bisa. Atau mau dikembalikan, bisa. Jadi nggak perlu dibaca satu-satu, sudah ada di situ. Lalu menu yang lainnya, langsung itu tadi anotasi, langsung masuk ke bagaimana caranya untuk mensitasi dari satu sumber dokumen. Oke, saya share screen dari Word. Bentar. Sesudah kita create folder, lalu menambahkan file baik berupa web importer maupun dari file edit tadi dari berbagai cara. Sekarang kita mencoba mensitasi langsung ke dalam file Word ke dalam Mendeley. Ini saya buka Word saya. Kita langsung praktekkan, misalnya persalinan adalah menurut siapa gitu ya. Apa kata-katanya menurut siapa. Nah, ini langsung kita masuk ke, apabila sudah terinstall Mendeley, kita masuk ke reference di menu sebelah atas. Kalau sudah menu Word-nya terinstall Mendeley akan tampak seperti ini. Lalu insert citation, go to Mendeley, kita klik di sini, misalnya dari sini, dari nih, Current Medical Science Journal. Langsung klik Cite. Nah, ini ketika stylenya Vancouver. Ketika ingin style lain, misalnya APA, American Political, APA yang paling sering, third edition. Nah, langsung akan seperti ini. Lalu di daftar pustaka yang di bawah, misalnya di bawah daftar pustaka. Daftar pustaka yang ada di sebelah bawah. Yang kita set ini, tinggal insert bibliografi. Nah, otomatis akan muncul nama, tahun, lalu judulnya apa, jurnalnya apa, ini volume, isu, halamannya berapa, dan si doi yang saya sebutkan tadi pasti muncul di sini. Gitu. Mungkin ada sekali lagi. Menurut apa misalnya, nifas adalah apa? Nih. Saya ulangi sekali lagi. Insert citation, go to Mendeley, lalu klik jurnalnya apa, di library-nya kita, lalu cite. Nah, gini.
Nanti otomatis akan tertambah di bawahnya sesuai dengan urutannya, urutan yang disitasi gitu, daftar pustakanya gitu. Begitu terus selanjutnya sampai ke pembuatan sitasi dan daftar pustaka gitu. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan sampai dengan sitasi dan bibliografi. Itu fitur-fitur Mendeley ya, itu saja mungkin yang bisa yang bisa dimanfaatkan, yang secara utuh membantu kita untuk melakukan sitasi dalam suatu sumber pustaka gitu. Oke. Baik, terima kasih Bu Intan. Apakah masih ada lanjutannya atau? Oke, lanjutan yang lain seperti yang tadi need review dari panel yang sebelah kiri dari menu desktop Mendeley ini. Di sini ada all documents. Jadi semua dokumen yang sudah di-add, sudah ditambahkan ke dalam library, ini akan masuk ke sini. Lalu recently added, misalnya saya, 15 menit yang lalu saya nambahkan ini, tapi kok mau saya baca lagi. Ada di recently added, sebelah kiri. Terus yang dibaca, recently read, yang terakhir dibaca. Terus kita juga bisa memberikan tanda bintang pada artikel yang difavoriti, misalnya, atau yang disukai. Nah, tanda bintang nanti pasti akan masuk ke menu favorit. Need review, ini yang sudah saya, ada yang pertanyaan tadi, need review ini, ketika jurnalnya misalnya kurang, nah ini seperti yang di atas, ini tahunnya enggak ada, terus publish di mana enggak ada, kita bisa melakukan penambahan di sini. Dan ini punya Kohren, ini jurnalnya apa, tahunnya berapa, volume berapa, isu berapa, halaman berapa, kita tambahkan secara manual. Bisa di sini untuk melengkapi. Itu yang belum jurnal yang nggak bisa dideteksi sama si Mendeley, suruh ngelengkapin di need review. My publication itu ketika adik-adik sudah melakukan publikasi, maka bisa di-add di sini, di publikasinya sini. Itu saja. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, akan saya ulangi lagi. Baik, terima kasih. Oke, Yurenda. Terima kasih Bu atas penjelasannya, sangat informatif sekali. Mungkin masih ada waktu setengah jam dari jadwal yang sudah ditentukan. Mungkin bagi teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di fitur Q&A apabila masih ada yang ingin ditanyakan atau apabila masih ada yang belum jelas. Kelayakan daripada paper ini adalah melihatnya, kita menilainya adalah dari kurikulum Bapak Ibu. Baik, ada pertanyaan yang masuk. Mohon maaf kepada Ibu Ika, mungkin. Kita tidak bisa menilai. Terima kasih Bu Ika. Baik Bu Intan, ini ada pertanyaan dari Dewi Wardaimania. Izin bertanya terkait dengan identitas jurnal. Jika ada sebuah jurnal, kemudian ketika dicek ID-nya tidak terdapat DOI, tetapi ada ISSN, apakah jurnal tersebut termasuk jurnal yang kredibel? Terima kasih. ISSN itu akte lahir jurnal, seperti adik-adik itu ya. Jadi kan ada akte lahirnya. DOI ibarat KTP-nya gitu. Jadi kalau ketika pendirian jurnal, biasanya itu ada mensyaratkan ISSN yang pertama. Terus yang kedua, itu kalau sudah besar, diuruskan nggak KTP-nya kayak gitu. Dia punya identitas nggak gitu. Nah, saya anjurkan ketika ada ISSN saja, misalnya, itu saya anjurkan harus ada DOI-nya gitu. Saya anjurkan yang ada DOI-nya. Kalau ISSN biasanya jurnal yang baru berdiri, yang baru menerbitkan artikel yang belum ada DOI-nya itu jangan dulu lah ya. Misalnya cari yang untuk studi literatur usahakan yang ada DOI-nya gitu. Itu udah jelas identitasnya lah ibaratnya gitu. Oke? Gitu Yurenda, mungkin ada lagi?
Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Ini ada 2 pertanyaan lagi. Sejenis tentang web importer, Bu. Ini ada yang bertanya karena tadi kendala sinyal dan ke-freeze, mungkin bisa didemokan kembali. Dan juga ini ada yang bertanya, saat akan mendownload suatu jurnal dengan web importer, judul yang di web dengan yang tercantum di web importer Mendeley judulnya berbeda. Itu mungkin bisa dijelaskan ulang karena tadi mungkin terkendala sinyal. Terima kasih, Bu. Oke, saya demokan lagi dari web importer ya. Saya share screen dulu. Dari web importer. Nah, kita masuk ke jurnalnya yang mau dimasukkan. Oke, paling gampang inilah jurnalnya. Sini. Oke. Kita masuk ke halaman jurnalnya. Terus ini kan ada arsip banyak ya. Ada arsip banyak misalnya, ada berapa puluh artikel ini. Kita masuk, kalau sudah terinstall web importer, ini di sebelah kanan Google, ini kebetulan Bu Intan pakai Google Chrome. Jadi di sebelah kanan ini, nah, web importer akan mendetek jurnal-jurnal yang ada di halaman web. Agak lama. Bentar. Agak lama ya kebukanya. Nah, ini judulnya. Coba kita bandingkan antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Judulnya sama nggak? Oke, karena kita akan mengimpor the role of medication observer and compliance in medication of pulmonary tuberculosis patient. Coba kita lihat di web importer yang mau kita impor, the role of medication observer and compliance in medication of pulmonary tuberculosis disease. Nah, ini kebetulan sama ya. Kita impor, kalaupun nggak sama nanti bisa dia pasti masuk ke needs review. Jadi butuh di review, kelengkapan judulnya nggak ada atau tahunnya Mendeley nggak bisa ngedetek gitu, itu pasti masuk. Oke, misalnya kita masuk ke jurnal, kita add. Misalnya ini juga kita centang, kita masukkan ke halaman library kita. Oke, begitu caranya. Karena ini masih ini. Lalu di Mendeley Desktop langsung masuk ke sini. Masuk ke all document atau recently added gitu. Mungkin ada yang kurang jelas lagi? Itu cara mengimpor dari web importer langsung. Jadi sebelah kanan tinggal kita klik, kita masukkan ke mana gitu. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan? Terima kasih Bu Intan atas penjelasan yang telah diberikan. Sementara itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Belum ada pertanyaan yang masuk lagi dan waktu sebenarnya sudah kurang 15 menit lagi. Mungkin bagi teman-teman masih saya buka sesi diskusinya. Untuk absensi masih saya benarkan kembali. Mungkin nanti akan saya share link ulang.
Oke, mungkin ada lagi yang bisa didiskusikan, adik-adik. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaan di panel question and answer. Ada satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dek, saya baca, apakah jurnal yang dari web importer hanya jurnal yang free access? Gini. Ya, yang free access, open access biasanya. Gitu. Kalau misalnya nggak open access, kelihatannya nggak bisa di-download. Jadi pakai cara lain. Ada cara yang biasanya pakai itu, bisa yang apa namanya, menggunakan, halo, cek. Ya, Yurinda, suara Ibu masih kedengaran? Masih, Bu. Oke, mohon maaf. Jadi gini, untuk yang bisa di web importer, ini yang open access jurnalnya, biasanya yang tidak berbayar. Kalau yang berbayar, itu nanti ada caranya sendiri, tapi nggak bisa saya demokan di sini. Gitu. Ada namanya masuk di Skihub biasanya gitu, tapi itu memang cara agak-agak ilegal sih sebenarnya, tapi untuk kita kopikan nomor doi-nya lalu masuk ke web Skihub, itu bisa jurnal-jurnal yang berbayar itu bisa kita download di situ, tapi nggak saya ajarkan di sini gitu. Ya, itu ada lagi pertanyaan? Jurnal yang open access yang bisa di web importer gitu. Kalau misalnya yang berbayar, kita download dulu melalui cara itu, atau bisa beli dulu dari jurnalnya, di-download PDF-nya, lalu di-add manually dari cara yang sudah Bu Intan jelaskan tadi. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bu Intan, sangat informatif sekali dan semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua nantinya. Oke, ada lagi? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Jika masih ada, masih bisa untuk mengajukan pertanyaan di panel question and answer yang ada di bawah. Sudah semua ya kayaknya. Sudah. Baik, jika demikian, karena sudah usai sesi diskusi pada pagi hingga siang hari ini, itu menandakan bahwa usai juga perjumpaan kita pada pagi hari ini hingga siang hari ini tentunya. Dan saya mewakili segenap panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja ataupun tidak. Dan terima kasih kepada Ibu Intan selaku pembicara. Oke, sama-sama. Link materi bisa di-share Bu Ika? Materinya sudah saya share dari 2 hari yang lalu. Mungkin yang masih bermasalah ini, Yuren presensinya ya? Iya, saya presensi sebenarnya sudah saya share ke grup Kaprodi ya, pagi tadi. Ini kenapa kok sudah ke close ya Mbak Yuren? Mungkin nanti bisa ya, mungkin nanti akan. Iya Bu, ya. Nanti akan saya benarkan ulang, nanti akan saya share ulang lagi di grup. Mohon Kemudian mungkin barangkali ada yang masih ingin ditanyakan ke Mbak Intan, tolong kolektif aja ya, nanti melalui ketua kelasnya, jangan satu-satu ya, untuk menghindari ada pertanyaan yang sebenarnya sudah dijawab tapi yang lain nggak tahu gitu ya, nanti waktunya Mbak Intan habis buat jawab pertanyaan satu persatu. Mungkin Bu Erni sebelum ditutup ya, Yuren sudah. Iya Bu. Baik. Bu Erni, monitor. Apa Bu Ika? Maaf, ini kan sudah mau ditutup. Barangkali ada pesan mewakili Ibu Ketua Jurusan, mungkin lagi Ami. Nah, mungkin Bu Erni. Mohon maaf tadi saya ada urusan jadi baru ini lagi Bu Ika. Mungkin pesannya gini aja. Jadi kan ini kan
udah diajarin sama Bu Intan tadi ya bagaimana prosesnya. Kemudian juga kalau yang di Malang juga pernah saya kasih meskipun nggak terlalu banyak, sehingga untuk yang kedepannya ya kami harapkan semuanya menerapkan Mendeley ini. Gitu. Itu aja mungkin. Ya, untuk Mbak Intannya, Bu Erni. Oh ya, Mbak Intan, ya ngos-ngosan Bu Ika baru ini. Iya, buat Mbak Intan makasih banyak ilmunya untuk adik-adiknya ya, mudah-mudahan barokah. Sama-sama, ya amin. Mudah-mudahan terjalin terus kerjasamanya, terus jangan lupakan adik-adiknya dan kami juga. Mungkin kalau nanti ada sesuatu yang perlu ditanyakan, mungkin kami mengharapkan keterbukaan dari Mbak Intan untuk bisa membantu seperti itu. Itu aja mungkin Bu Ika. Baik, terima kasih Bu Ani. Saya juga secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih untuk Intan. Semoga sukses, sukses karir dan juga jodohnya. Mohon maaf, semoga ilmunya barokah karena di-share ke banyak orang dan menjadi paham. Mohon maaf tadi ada trouble sebentar sampai ganti-ganti laptop. Bisanya hanya memberikan doa ini, Mbak Intan. Iya, nggak apa-apa Bu. Senang bisa mengasih sesuatu untuk alma mater. Untuk dosen-dosen semuanya, terima kasih ilmu yang bermanfaat. Sungguhnya ini juga akar dari pendidikan dari D3, D4 yang disumbangkan Poltekkes Mataram untuk saya. Jadi adik-adik mungkin selama ini masih kesulitan, tapi besok kalau sudah lulus pasti ada suatu ciri khas dari alumni Polkesma. Gitu. Amin. Ketika dinas dimanapun di seluruh Indonesia pasti ada sesuatu yang dosen saya dulu seperti ini gitu. Ada satu penciri gitu yang lulusan Polkesma pasti nanti ada kedeteksi lah dari orang baik dari stakeholder maupun dari mana gitu. Itu mungkin kalau sekarang masih mahasiswa mungkin susah atau seperti apa gitu. Enggak, tapi nanti pada saat lulus pasti akan merasakan manfaatnya, barokahnya itu pada saat lulus. Itu sih pesan untuk adik-adik Bu Ika. Terima kasih, super sekali. Monggo, Yuren, sebelum ditutup kita nanti foto ya dulu ya. Foto virtual ya. Silakan mahasiswa dan mungkin ibu-ibu dosen bisa dibuka semua layar videonya. Kita mau ambil screenshot untuk dokumentasi. Terima kasih.